Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam keadaan sehat dan juga lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, bertemu kembali pada pembelajaran daring mata pelajaran akidah akhlak. Ya, meskipun kita masih belajar secara daring, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kalian dalam menuntut ilmu, apalagi kelas 9 nih, sudah mau mendekati ujian madrasah. Nah, jangan sampai semangat belajarnya itu turun, apalagi malasnya yang kambuh, jangan sampai seperti itu. Tetapi harus lebih rajin lagi dalam belajarnya, oke? Baik. Nah, terlebih dahulu Ibu mau mengingatkan, bagi kalian yang belum mengisi absen, silakan boleh diisi di grup WhatsApp. Bagi yang sudah, Ibu ucapkan terima kasih. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu kita akan membahas materi berkaitan dengan adab berjalan, berpakaian, makan, dan juga minum. Nah, anak-anak, kenapa sih dalam berjalan, kemudian berpakaian, kemudian makan dan minum, itu kenapa harus ada adabnya? Ya, Islam mengajarkan adab ataupun akhlak yang mulia kepada setiap hambanya. Sebagaimana pedoman umat Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang di dalamnya sudah dibahas bahwa seorang umat Islam itu harus memiliki akhlak yang baik supaya ia menjadi sebaik-baiknya manusia. Nah, tetapi ada saja yang melupakan adab tersebut, padahal itu sangatlah penting. Contoh nih, misalkan dalam berpakaian, ada yang memakai baju tetapi kurang diperhatikan kesopanannya. Kadang ada yang terlihat seperti kurang bahan gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan karena memakai pakaian itu apakah sudah sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Islam ataukah belum? Apakah sudah menutup aurat atau belum? Nah, seperti itu. Makanya penting sekali kita mempelajari adab ya, mulai dari berjalan, kemudian memakai pakaian, makan dan juga minum. Baik, langsung saja kita bahas dan masuk kepada materi. Jangan lupa untuk siapkan catatannya. Baik anak-anak, pertama kita bahas mengenai pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak." Sesungguhnya aku, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Oleh karena itu, umat Islam wajib berakhlak mulia sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, pentingnya beradab dalam berjalan itu bertujuan agar manusia berjalan tidak sembarangan dalam berjalan, baik cara dia menggerakkan kaki maupun badannya. Cara-cara berjalan yang baik sesuai anjuran agama itu ditata agar manusia menjadi orang yang beradab dalam beraktivitas kesehariannya, yang dimulai dengan menggerakkan badannya, yaitu berjalan. Maka, kesopanan terhadap orang lain itu perlu diperhatikan agar terbina hubungan yang damai. Kedua, adab berpakaian juga penting dalam kehidupan. Cara-cara berpakaian yang baik sesuai anjuran agama itu ditata agar umat Islam berpakaian sesuai ajaran agama, seperti menutup aurat, memikirkan kepantasan atau kesopanan berpakaian, dan sesuai jenis kelamin. Ketiga, makan dan minum juga perlu memperhatikan adab. Pentingnya adab makan dan minum menurut Islam mengajarkan manusia agar menjadi pribadi yang selektif dalam memilih makanan atau memikirkan halal haramnya, tidak berlebihan memakan makanan atau tamak, dan memperhatikan aspek kesehatan makanan yang akan dimakan. Maka dari itu, kita wajib menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum.
karena selain menjalin ajaran Islam, juga sangat penting untuk menjadikan seseorang yang memiliki sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Betapa besar manfaat menjaga sopan santun, sebab akan berdampak positif bagi orang lain dan lingkungan sekitar menjadi aman dan nyaman. Alangkah indahnya apabila hidup teratur. Selanjutnya, dalil pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Pertama, dalil pentingnya menjaga adab berjalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yang kedua, dalil pentingnya menjaga adab berpakaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa, itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Yang ketiga, dalil pentingnya menjaga adab makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Inni bima ta'maluna alim. Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya, adab berjalan menurut Islam. Adab berjalan menurut Islam perlu diperhatikan untuk dilakukan. Adab berjalan menurut Islam diantaranya tenang dan sopan, badan lurus dan kepala sedikit menunduk, berjalan secara normal, menciptakan kenyamanan dalam berjalan, mempunyai tujuan dengan jelas, boleh berhenti jika ada keperluan yang mendesak, tidak mencari perhatian dalam berjalan, tidak berjalan dengan sambil makan, berjalan harus fokus dan tidak mendahului orang lain. Kemudian, ada berpakaian menurut Islam. Ada berpakaian menurut Islam sewajarnya berhubungan dengan budaya masing-masing suku dan bangsa. Bagi kita bangsa Indonesia, ada berpakaian menurut Islam artinya ada berpakaian yang tidak melanggar ajaran Islam. Di antaranya, menata niat berpakaian, berpakaian memenuhi syarat menutup aurat, berpakaian yang bersih dan nyaman, model pakaian sesuai jenis kelamin, tidak berpakaian yang glamor, berpakaian disesuaikan dengan acara atau kegiatan, tidak meniru-niru model pakaian yang dilarang agama, berpakaian hendaknya menyesuaikan usia, serta mendahulukan tangan kanan dan berdoa. Dan yang terakhir, adab makan dan minum menurut Islam. Di antaranya, sebelum makan dan minum, hendaklah membaca basmalah, menjaga kehalalan makanan dan minuman, makan dan minum dengan duduk, menggunakan tangan kanan,
makan dan minum tidak sambil berbicara, tidak mencela makanan dan minuman, makan dimulai dari pinggir baru tengah, tidak meniup-niup makanan dan minuman, makan dan minum tidak terlalu kenyang, serta mengakhiri makan dan minum dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Selanjutnya, hikmah beradab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Setelah kita mempelajari adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum menurut Islam, lalu apa hikmah yang terkandung dalam adab tersebut? Di antaranya, semakin mantap menjadi orang Islam karena masalah kebiasaan sehari-hari diatur, sehingga menjadikan kita semakin santun dan beradab. Kemudian, memperoleh kepuasan batin dalam menerapkan aktivitas sehari-hari yang kita butuhkan. Maka dari itu, penting sekali kita menjaga adab dalam berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Nah, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai adab berjalan, berpakaian, makan, dan juga minum. Jadi, perlu diingat ya anak-anak bahwa pentingnya kita beradab dalam berjalan itu supaya kita tidak sembarangan dalam berjalan. Baik itu cara kita melangkahkan kaki ataupun cara kita membungkukkan badan. Kemudian selanjutnya pentingnya kita menjaga adab ketika kita berpakaian itu supaya kita tidak berpakaian seenaknya, tetapi sesuai dengan syariat Islam. Dan yang terakhir, pentingnya kita beradab ketika makan dan minum itu supaya kita bisa lebih selektif lagi memilah dan juga memilih mana makanan dan minuman yang halal ataupun diperbolehkan, mana juga makanan ataupun minuman yang haram ataupun tidak diperbolehkan. Nah, sebagai bentuk latihannya, silakan kalian kerjakan tugas yang Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Dan perlu diingat pula, jangan sampai ini hanya sekedar sebuah catatan yang kalian tulis, tetapi belajarlah untuk diaplikasikan ataupun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan boleh langsung ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.